Ya, kalau yang sempat heboh di dunia maya maupun di uh, dunia mainstream, media mainstream, yang paling populer pada saat 2014 adalah ketika RRI melakukan terobosan ataupun melakukan survei jajak pendapat terkait dengan pemilu. Lepas dari itu, seperti kita tidak melihat bahwa RRI itu ada, misalnya seperti itu. Atau mungkin sejauh mana hasil pengawasan rekan-rekan di Dewas terhadap kinerja RRI. Itu aja Pak, terima kasih. Kita tuh sebetulnya melakukan pengawasan sebetulnya terhadap siaran sebagai itu tadi saya katakan kita melalui monitoring ya, mekanisme gitu, melalui diskusi publik ya di stasiun daerah ya. Kita dengar dari stakeholder, dari masyarakat, dari LSM setempat, DPRD, KPI dan sebagainya. Memang ada dua, kadang-kadang mereka saya tidak karena dekat akhirnya dia mensupport, bagus ya RRI gini-gini dan seterusnya. Tapi ada juga mengkritik ya. Pada umumnya memang yang dikritik adalah kemasan, masalah kemasan siaran. Itu yang saya tangkap dari beberapa diskusi publik saya di daerah itu. Jadi kemasannya itu yang katanya masih harus ditingkatkan. Jadi maklum kan orang sekarang kan dinamikanya tinggi ya. Jadi kalau cara membawakannya barangkali nggak akurat atau suaranya yang ini menjadi tantangan gitu kan, kira-kira nggak menarik gitu. Karena orang banyak pilihan sekarang kan, itu jadi tantangan. Kalau dulu nggak ada masalah. Dan biasanya hasil evaluasi ini kita sampaikan ke direksi. Karena Dewan Pengawas tidak bisa menegur langsung orang di lapangan dan kepala stasiun RRI, karena itu melalui mekanisme melalui direksi. Nah, karena mereka bukan bertanggung jawab kepada Dewas, yang bertanggung jawab kepada Dewas adalah direksi. Jadi hasil kita monitoring itu feedback dari masyarakat kita sampaikan ke direksi supaya Anda perbaiki ini macam begitu ya. Itu yang kita mekanisme yang kita lakukan. Kedua memang itu tadi masalah saya katakan tadi tantanganlah pegawai kita given artinya ya memang dulu ya warisan begitu adanya lalu kita pakai APBN. Ya aturan seperti aturan birokrat begitu kadang-kadang ini kan. Bahwa kita tahu bahwa itu ada sesuatu yang sebetulnya masih bisa kita gali, kita tingkatkan. Kekurangan masih ada, kita harus akui ya. Kekurangan itu ya. Jadi itu hasil monitoring dan kita sampaikan ke direksi. Tetapi masalah lain ya kita pengen dengar coba dari DPR bagaimana tanggapannya Komisi 1 katakannya kepada RRI. Ya kita mekanismenya adalah kalau Komisi 1 rapat dengan RRI itu biasa rapatnya dengan direksi melalui rapat dengar pendapat, biasa tentang rencana kerja, rencana anggaran sebagainya. Jadi kita sebetulnya menilainya dari situ aja. Kalau Komisi 1 memaki-maki direksi artinya itu memaki-maki kita juga ke Dewas ya, karena artinya kita juga nggak mencapai sasaran dan kurang. Tapi nyatanya di Komisi 1 dapat laporan katanya nggak ada masalah Pak, nggak pernah jarang dimarahin katanya. Jadi itu salah satu indikator kita menilai direksi hasil kinerja kita ya, RRI. Kedua kita juga dari kenyataan penghargaan didapat ya. Kita dapat penghargaan dari pemerintah, Departemen Pariwisata, dari TNI ya, dari lembaga yang lain, dari lembaga internasional juga kita ada penghargaan. Nggak semua ada gitu ya. Baik person maupun itu juga indikator bahwa adalah yang baik untuk di RRI, positif di RRI, tapi bahwa masih ada yang kurang saya akui itu ya, terutama memang kemasan yang saya kemasan. Yang kedua yang saya pikirkan ke depan ini juga pesan untuk Dewan baru seperti tadi Mas Haikal katakan di TVRI kan katanya file-file itu ya, file itu kurang arsip. Ini problem yang saya katakan ya, kita sebagai lembaga yang besar tapi kita belum punya namanya arsip atau file itu yang tertata secara sistematis. Ini problem ya. Jadi file itu ada dalam bentuk kaset ya, analog, ada digital, ada di komputer tapi belum di sistemasi model sistematis ya, belum. Jadi ketika searching itu mursinya kan dicari tanggal kejadian atau orang yang bicara, indeksnya gitu, atau perihal apa, kan harus ada metadata itu. Ini yang jadi problem sekarang di LPP, baik TVRI maupun RRI. Anda kan jarang dengar kan?
di TVRI siaran hitam putih. Gak pernah ada lagi kan. Kalau kita lihat BBC itu yang kuno-kuno ditampilkan kemari. Karena rekamannya dulu karena kemajuan teknologi, kemajuan teknologi itu video tape recordernya berganti format, berganti, yang lama lupa ditransfer ke teknologi yang baru. Akhirnya alat playernya ini sudah tidak diproduksi lagi, yang lama udah nggak bisa di player lagi. Itu problem. Di RRI sama. Tapi di RRI 5 tahun terakhir ini ada, cuman memang saya sedang menganjurkan supaya ke depan ini ditata dengan baik ya. Jadi kita punya metadata. Kegunanya adalah kita punya dokumentasi yang terbaik. Kita nanti 10 tahun lagi kita mencari itu dengan dari hal-hal subjek atau objek atau dari apa gitu, mudah dicari ya, tentang orang, tentang sejarah, tentang apa. Ini yang saya kira tugas berat di RRI. Ini juga saya pengalaman studi banding ke Radio Swedia ya. Lalu saya di sidang-sidang EBU itu mereka ada proyek namanya transfer informasi dari file analog ke digital. Itu kalau Radio Swedia itu butuhkan waktu lebih dari 3 tahun tuh. Padahal file dia tertata rapi loh dari sejak tahun 1932. Turki, NHK, mereka sudah punya proyek transformasi file ke digital semua dengan format metadata. Dan itu ketika pertukaran siaran dengan lembaga lain itu ada standarnya gitu. Nah, ini menjadi problem di LPP kita. Seharusnya itu ada. Ya, seharusnya siaran-siaran LPP itu banyak mengangkat siaran yang dokumentari tadi. Ya. Karena itu kan dokumentari sejarah itu kan membangkitkan kebanggaan, semangat dan sebagainya. Ya. Itu membuka cakrawala orang loh. Saya berpengalaman di luar negeri di Amerika. Saya sekolah di sana, di kampus saya sebetulnya PBS untuk TV dan radio. Jadi saya tahu apa sebetulnya PBS itu. Mereka memang banyak kalau dokumentari itu bisa sampai siaran bisa 2 jam 3 jam. Ya, di kita kadang-kadang saya tanya kemarin ada di RRI siaran budaya Nusantara. Berapa lama? 9 menit, Pak. Kurang saya bilang. Minimal 1 jam untuk siaran harusnya gitu loh. Nah, ini modal dasar yang harus dibangun di RRI ya. Jadi benar Mas, itu kinerja RRI itu sebagian ada sudah baik, sebagian masih ada kurang, terutama dalam pengemasan, dalam pendalaman siaran-siaran kita. Itu harus kita akui. Ini tantangan RRI ke depan ya. Yang harus kita katakan secara jujur ya kepada publik. Kalau saya pergi ke tempat itu atau kemudian kembali ke tempat itu, atau sekarang saya ada di Jakarta, saya selalu tanya, dulu waktu saya dialog publik tanggal sekian, saya minta dong dikirimin file-nya. Sampai sekarang nggak bisa dikirim, kan nggak ada. Terakhir misalkan saya dialog interaktif di Ambon, bagus sekali, yang mendampingi saya seorang profesor, luar biasa bagusnya. Saya minta berasa, nggak bisa dikirim Pak. Ambon, ya kan. Terus saya pergi ke Surabaya, tolong dong aku dikirimi Bung Tomo ngomong itu, kan? Sampai sekarang nggak dikirim itu. Enggak, saya memberikan testimoni bahwa apa yang dikatakan Pak Isna benar, saya mengalami itu gitu loh. Padahal Bung Karno pidato dulu kan di RRI kan, iya kan? Betapa kekayaan arsip penyiaran kita yang bisa kemudian kita angkat, yang kemudian bisa menjadi history of the state by broadcasting itu bisa kita lacak. Dan yang kecewa tadi malam Pak, saya buka Wikipedia, RRI itu Pak segini Pak, berita Wikipedia segini. Ini contoh sumber daya manusia bahwa orang yang haus informasi itu akan mencari. Wikipedia kan penting juga kan, tapi nggak ada yang ngisi. Kan itu bisa di-update, ditambah terus berenggam kan. Ini tugasnya siapa kan? Yaitu SDM. Gitu. Publik berhak tahu dong, duit kami yang sebagai pajak yang sudah diberikan kepada alokasinya sebagian diberikan kepada RRI dan teman-teman TVRI itu larinya kemana aja gitu loh. Sementara ketika saya datang ke RRI beberapa bulan yang lalu ketemu dengan Pak Sudiman. Sudiman sekarang sudah menjadi salah satu petinggi di RRI. Menurut dia mengakui bahwa salah satu program yang cukup bisa menarik publik dari RRI adalah survei yang dilakukan pada saat pemilu 2014 lalu.
yang menurut dia itu udah menggunakan metodologi survei yang cukup valid dan independen. Tapi sayangnya program-program yang seperti ini hanya momentum yang barangkali cuma 5 tahun sekali gitu loh. Sementara kita berharap nggak cuma dari situ, bahwa sebenarnya kita teman-teman RRI bisa menggali lebih banyak. Kenapa kita nggak coba menjual atau dalam tanda petik bekerja sama? Kalau nggak salah Pak Sudiman cerita itu kerjasama dengan NGO asing juga, pendanaan untuk polling survei jejak quick count yang dilakukan oleh RRI. Kenapa itu nggak juga menjadi program-program yang diusulkan? Mungkin tidak hanya tema-tema soal pemilu yang 5 tahun sekali, tapi bisa hal-hal yang lain. Memang kita dorong sebetulnya ke direksi kadang-kadang, karena Dewas memang tidak operasional. Kita hanya mendorong direksi, ya kalau Anda tidak punya tenaga yang di dalam ini, ya coba pakai konsultan dan sebagainya, kerjasama dan sebagainya. Kita selalu dorong itu, ya. Nah kembali lagi tadi, kalau kita pakai APBN, begitu pakai konsultan, atau kategorinya, ada model tunjuk langsung, ada lelang, prosedurnya, macam begitu kadang-kadang. Itu pertama. Yang kedua kadang-kadang ya faktor negatif internal barangkali, kadang-kadang daripada kerjaan orang saya juga bisa, kadang-kadang pemikiran itu juga timbul juga yang begitu ya. Tapi sebetulnya dari kami dari Dewas tidak mendorong itu. Kalau perlu pakai narasumber luar, why not? Ya, why not? Ya, konsultan manajemen. Ya, kita di Puslitbang Diklat juga begitu. Litbangnya memakai narasumber dari luar juga, ya, baik individu maupun non individu, ya. Mereka timnya RRI melakukan riset dan sebagainya dan sudah dilakukan, ya. Jadi kita mendorong itu dan mudah-mudahan ini nanti dengan undang-undang ASN ya, Pak Leo ya, undang-undang ASN, mudah-mudahan itu katanya di peraturannya nanti dari mulai kepala seksi pun itu bisa dari publik di hire gitu kan. Nah ini yang kita ingin sebetulnya. Kan kalau tingkat direksi kita sudah lelang terbuka untuk jabatan direksi. Ya, lelang terbuka ya. Nah kita mau juga tingkat KEPSA juga begitu. Kenapa tidak? Kalau memang tidak mampu ya pakai dari publik gitu ya. Cuman problemnya bagaimana membayar dia, menggaji dia dengan yang layak gitu loh. Ini yang jadi problem. Kalau pakai APBN itu ada tabelnya, itu ada batasan-batasannya. Nah ini yang itu termasuk penyiar bagi saya, editor, why not kita datangkan dari luar asal dibayar layak. Cuman persoalannya di APBN ada standar-standarnya itu memang dilematis. Jadi kesimpulan saya memang Pak Paulus, memang undang-undang dan peraturan pemerintah itu yang agak sedikit direvisi, diperbaiki. Jadi agak fleksibel, tapi tujuannya untuk kita dikebaikan sebetulnya. Bagaimana kita bisa meng-hire profesional di RRI itu ya dengan gaji yang layak. Oktober besok, menurut informasi dari Bu Niken, RRI mau menjadi tuan rumah rapat umum Asia Pacific Broadcasting Union (APU) sama konferensi penyiaran dunia World Broadcasting Union yang dihadiri 200 organisasi penyiaran dari 75 negara. Dan untuk konferensinya akan dihadiri 600 CEO radio dan televisi sedunia. Kesempatan ini mau dimanfaatkan seperti apa oleh RRI? Saya kira ini kesempatan bagus untuk belajar dan juga ya kita memberikan kesaksian terkait lembaga penyiaran publik kita. Apakah ada selama ini mekanisme masyarakat untuk memberikan masukan atau kritikan terhadap RPP kepada Dewan Pengawas? Jadi mekanismenya apa? Apakah hanya lewat FGD, seminar, tapi adakah tools atau aplikasi atau email yang memang itu dibuka oleh publik, untuk publik sehingga publik bisa menyampaikan? Kalau ini belum ada, mungkin saya mau mengusulkan itu ada untuk Dewan Pengawas berikut. Jadi masyarakat bisa memberikan masukan. Kalau kita bicara legislatif dan eksekutif kan masyarakat bisa datang ke gedung DPR, tahu siapa wakilnya dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya diperbaiki untuk Dewan Pengawas berikut. Yang kedua terkait dengan rancangan undang-undang RTRI, saya hanya ingin menanyakan komen. Di DPR ada satu ide yang mungkin belum final. LPP ini akan dibebaskan dari APBN, tapi dikembalikan zaman dulu lagi iuran. Ya. Nah ini apakah sudah siap kan, yang terutama yang praktisi. Jadi dulu kan TVRI ada iuran ya lewat ini. Nah ini ada ide supaya ya sudah kalau mau independen
Jangan dari APBN dong Jadi gitu. Nah, itulah sebetulnya momentum untuk RRI, bukan RRI ya, Indonesia sebetulnya untuk dunia ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia kan jumlah broadcasternya bukan main ya, termasuk banyak di Indonesia ya. Jadi alhamdulillah bahwa kita bisa lakukan itu. Nah cuma masalahnya nih waktu pepet sekarang Dewan Pengawas yang baru belum terpilih ya, apalagi nanti direksi gitu kan. Nah ini jadi problem, tapi manajemen RRI sudah membentuk panitia sih ya. Panitianya sudah ada dibentuk, sedang mencari hotelnya di mana gitu kan. Ini memang tantangan berat karena kita ada penggantian dewan dan direksi ini jadi kerja rame, kerja besar yang harus sukses. Kalau kayak gitu kita malu nanti kan. Nah, jadi RRI dipercaya untuk itu. Kesempatan ini sebetulnya seharusnya kalau saya waktu tahun 2008 saya mengajak teman-teman juga dari publik untuk hadir, termasuk swasta. Saya undang waktu itu broadcast swasta, termasuk untuk berbicara di sana. Ya, saya waktu itu undang dari BPPT kalau dia yang concern dengan teknologi penyiaran, dia presentasi hasil riset dia. Silakan saya kasih kesempatan. Pemerintah juga kita kasih kesempatan bicara di sana, ya, di bidang teknologi dan sebagainya. Ini juga diharapkan nanti teman-teman di media di Indonesia juga bisa datanglah sekitar lihat situasinya bagaimana itu. Yang samping itu juga kita barangkali kesempatan ini memperkenalkan budaya Indonesia lah, nanti kita bisa ada one day tour gitu. Nah, kesempatan untuk memperkenalkan orang Indonesia dan budaya-budayanya. Cuma di Jakarta kan susah nyari tempat, paling taman mini gitu ya. Kalau di Bali banyak yang dilihat. Itu memang tantangan kita. Tentang mekanisme yang kedua tadi, mekanisme pengawasan untuk Dewas, ya memang selama ini tidak ada. Tapi yang jelas yang kami manfaatkan adalah itu tadi, kalau direksi rapat dengan pendapat dengan DPR, kalau nilainya positif ya artinya kebijakan kita nggak salah gitu ya. Itu aja. Cuman kalau memang Dewas itu mau diawasi, di peraturannya dibuat mekanisme gimana, yang sekarang pun bisa kalau mau ya, kalau ada masalah dengan Dewas ini ada, laporkan aja ke Komisi 1 di DPR biar manggil kita gitu kan. Jadi sebenarnya bisa ya, laporkan ke DPR ya, biar manggil ke Dewas apa masalahnya dan sebagainya, dan kita terbuka ya. Saya juga ketika meskipun kita tidak ada rapat rutin dengan Komisi 1, ketika kami lapor mau selesai, saya tanya kepada Komisi 1, anggota komisi, pimpinan Komisi 1, saya mau tahu bagaimana penilaian Komisi 1 tempat direksi selama ini. Dia bilang so far so good, dia bilang begitu. Jawabannya itu kenyataan, ya, so far so good dia bilang. Cuma dia bilang apa, masalah quick count, meskipun niatnya baik katanya, tapi ini masalah politis dan sebagainya. Jadi ya itu yang kita dengar dari wakil-wakil rakyat di DPR itu ya. Jadi sekarang juga mekanismenya kalau mengawasi Dewas, ya itu tadi, ya sampaikan aja ke Komisi 1 atau ke kami langsung kalau masalah siaran ya kepada kami langsung ya. Kalau masalah hal lain ya bisa ke Komisi 1. Nah, kalau saya selama ini dengar ya melalui diskusi publik tadi, kan di sana ada juga pengamat pemerhati RRI di tiap stasiun itu mereka. Itu dari masyarakat. Biasanya itu dosen gitu yang begitu-begitu ya. Nah, mereka yang ngasih penilaian terus terang. Cuman memang kadang-kadang saya juga gimana ya, ada yang terus terang, kadang-kadang ada juga yang nggak terus terang gitu. Masalahnya apa gitu. Itu problem di bangsa kita ya. Jadi kalau kita mau bulat-bulat ngikutin BBC, kalau untuk tahap sekarang barangkali untuk di kota besar sih mungkin bisa. Tapi kalau di daerah lain keperluannya berbeda ya. Saya kira kita berbeda. Kalau di kota besar barangkali it's okay ya. Tadi masalah iuran dan sebagainya ya. Karena apa namanya di kota besar, tapi kalau di daerah ya undang-undang sih bisa aja dibuat, tapi pelaksananya itu menjadi pertanyaan gitu kan. Pelaksananya gimana? Yang dulu aja TVRI iuran ada, tiap ini tahu-tahu diambil alih oleh pihak swasta ya, kolektor berantakan gitu kan. Akhirnya malah hilang sama sekali. Itu yang terjadi. Bahkan kebajikan TV swasta untuk membagi berapa persen penghasilan itu pun nggak jalan juga. Sekarang siapa itu yang harus law enforcementnya itu yang melakukan itu yang menjadi
pertanyaan barangkali. Mungkin yang dimaksud Mas Bayu tadi itu bukan sekedar pengawasan Dewas itu diawasi oleh DPR, itu udah jelas harusnya. Nah tinggal DPR kita kerja apa makan gaji buta, itu aja. Jadi terus yang kedua, maksudnya begini Pak Sunaya, kalau misalnya kami nih di daerah atau di Jakarta melihat ada masalah dengan TVRI, baik dari segi pengelolaan atau apa, kemana kita bisa mengadu gitu loh. Nah mestinya Dewas ini memperkenalkan dirinya, membuka ruang pada publik. Kalau ada masalah atau ada apa silahkan aduan. Nah itu nanti jadi input juga, selain input yang sifatnya tadi Pak Sunaria keliling Indonesia membicarakan gitu kan. Tapi kan bisa lebih cepat tuh kalau misalnya ada kanal aduan, entah misalnya lewat apa gitu ya. Wah saya melihat nih ada tayangan yang nggak positif di RRI mana misalnya gitu ya. Itu kan bisa jadi cepat responnya, itu satu hal. Nah yang kedua soal license fee. Menurut saya jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru karena trust publik itu belum ada. Kalau mau kita harus bikin rencana jangka panjang. Jadi dibikin work plan misalnya 10 tahun ke depan gitu. Tapi dengan catatan misalnya 5 tahun pertama adalah pembangunan manajemen profesional, tayangan yang positif dan sebagainya. Baru di tahun ke-6 gitu kita mulai mengembangkan license fee gitu. Setelah misalnya udah terlihat nih bahwa RRI dan TVRI itu bisa bermain dalam kompetisi kompetisi televisi hari ini. Nah, tapi jangan dipahami kompetisi ini seperti kita berebut rating. Nah, ini juga yang persoalan gitu. Ketika kemarin misalnya TVRI begitu bangga mendapat rating 3 dan sebagainya, menurut saya itu persoalan. Nah, ini nyambung sama misalnya ketika tadi Pak Sunaria menjelaskan bahwa iya, kami melakukan evaluasi terhadap kerja direksi. Nah, salah satunya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif diindikasikan dari penghargaan dari luar, lalu masukan dari input dari masyarakat di daerah. Yang negatif itu misalnya yang tadi dibilang masalah kemasan dan sebagainya. Ini satu hal menurut saya menunjukkan bahwa setidaknya RRI dan saya duga juga TVRI itu tidak punya visi yang konkret. Kalau punya visi yang konkret, ukuran dari keberhasilan seharusnya sudah ditentukan. Nah, itu yang diturunkan kemudian menjadi operasional evaluasi. Misalnya dalam 5 tahun kita harus melakukan apa. Kayak misalnya gini, sebagai contoh di BBC ukuran keberhasilan salah satu indikatornya adalah diversity. Sejauh apa BBC mampu membuat program yang diverse, yang menjangkau semua kebutuhan publik. Nah, tidak adanya ini gitu ya, jadi nggak ada evaluasi yang sifatnya konkret, yang terukur. Evaluasi itu sifatnya adalah kayaknya bagus, kayaknya kurang positif gitu. Nah, kita nggak bisa, ini yang saya maksud bukan manajemen modern. Manajemen modern semuanya terukur, objektif, bisa dibuktikan. Nah, saya kira ini PR besar. Ketika ditanya siapa Dewas yang kita butuhkan, adalah Dewas yang mampu, orang-orang yang mampu menghadirkan manajemen modern dan transparansi dalam pengelolaan LPP. Itu syarat utama. Tapi saya senang tadi ada testimoni bahwa saya juga bisa mendengarkan wayang karena dengan RRI Play. Ya. Saya usulkan Pak Narya ini harus jadi duta besar Pak, karena dia menjadi testimoni bahwa dia pun mendapatkan sesuatu dari RRI Play. Iya kan? Saya agak kecewa tanda kutip, tak kala bulan yang lalu Aji punya gawe di Atma Jaya, bulan apa? Lupa saya. Ya, Ibu Niken itu berbunga-bunga dan menjelaskan tentang RRI Play, tapi sendiri di panggung, tidak ada pendamping yang lain langsung ngajarin, mari kita download aplikasinya, nggak ada. Jadi itu yang saya kritik. Nah, saya juga memberikan kritik 5 ton RRI di forum Puslitbang di Radio Dalam, bahwa direksi berjalan sendiri-sendiri. Berjalan sendiri. Teknologi maju, tapi yang lain terbelakang. Harus sinergi gitu loh. Jadi soal teknologi yang diceritakan tadi berhasil mendapat penghargaan di Turki ya kan? Tapi tercipta program baru, tercipta lembaga pengembangan usaha, bla bla. Lah wong, nah ini walong waktu saya ngomong, jumlahnya berapa sih yang menggunakan RRI Play?
Kalau targetnya 500.000 setahun, target kan 500.000. Iya kan? Jelas kerjanya. Siapa yang bekerja? Gitu loh. Kan harus gitu. Strategi komunikasi, nah ini nggak ada strategi komunikasi itu, gitu loh. Sehingga saya ngomong, coba 5 juta, saya 5 juta TNI Polri sama PNS. 5 juta nih, oke. 10% aja, gak apa-apa, 5 juta. Coba targetkan, bisa nggak RRP diunduh oleh 5 juta? Nggak juga gitu, karena nggak jalan. Strategi komunikasinya sendiri-sendiri. Kemudian ya Pak, saya akui, saya juga ngeritik mereka memang tidak sendiri, berjalan sendiri. Ini tantangan. Dewan Pengawas memilih direksi yang betul-betul bisa bekerja sinergi antara bidang-bidang. Kalau tidak, bangga di luar, bangga hebat di luar, di dalam keropos.